Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Shalom. Selamat sore. Sedikit intermezzo. Istri saya nyanyi. Saya tidak tahu dia nyanyi. Ada laporan katanya istrinya Pak Samuel mau nyanyi. Saya bilang bisa nggak nyanyi? Nah kan nyanyi nanti semua jemaat keluar. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, memang sedikit pemberitahuan barangkali bahwa istri saya juga termasuk perintis Jatipon. Majelis pertama di Jatipon setelah pentahbisan gereja Jatipon. Istrinya majelis, suaminya mengurus anak-anak dan pemuda. Ngajar sekolah minggu, hamil 7 bulan, anaknya kembar dalam perut, jalan kaki dari Jatiwaringin ke Pondok Kelapa Jalan Lidi. Bayangkan saudara-saudara, zaman 80, Jatipon seperti apa. Puji Tuhan, sampai saat ini luar biasa. Diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya sedikit tersinggung. Ada pendeta mengatakan dari mimbar, kapan Jatipon ini jadi maju-maju. Dia tidak tahu majunya gimana. Tidak tahu awalnya bagaimana. Itu sedikit pemberitahuan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, kita kembali ke dalam renungan kita, bacaan kita dari Lukas 24 ayatnya yang ke 13 sampai dengan ayatnya yang ke 17. Bapak Ibu kalau dulu sekolah minggu pasti sudah tahu cerita ini. Cerita yang sudah basi. Kalau nggak sekolah minggu ya pasti nggak tahu. Tuhan Lukas mengisahkan Yesus sebagai orang asing. Yang berjalan bersama dengan 2 orang yang menuju ke Emmaus. Cerita ini bukanlah cerita yang asing bagi telinga kita. Penulis Lukas menarasikan begitu indahnya, begitu mempesonanya, berawal dari sebuah ketegangan dan kebuntuan pikiran, tapi berakhir dengan sukacita yang mencerahkan. Bagaimana tidak? Murid-muridnya yang sedih, susah karena Yesus disalib. Akhirnya barangkali juga pergi melarikan diri. Ya kita tahu bahwa Tuhan Yesus disalib. Murid-muridnya kocar-kacir, takut. Barangkali sama dengan 2 orang ini. Kedua orang ini namanya Simon dan Kleopas. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, diceritakan penulis Lukas bahwa pada waktu siang hari Minggu itu ada 2 orang murid, yakni Simon dan Kleopas berjalan menuju Emmaus yang terletak 7 mil dari Yerusalem. Simon dan Kleopas menempuh perjalanan sambil bercakap-cakap dengan Yesus yang mati. Pikiran mereka dikacaukan oleh 2 kebenaran. Kebenaran apa itu? Pertama, orang mati tidak mungkin bangkit lagi. Mereka bingung. Mereka tidak sadar. Karena dalam kekecewaan. Padahal Tuhan Yesus katakan, Yesus Mesias itu akan mati.
dan bangkit kembali. Yesus telah bangkit dari kematian. Makam Yesus dalam keadaan kosong. Dua kebenaran ini melahirkan kebingungan dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Dan dalam kebingungan perjalanan itu datang seorang asing mendekati mereka dan bercakap-cakap. Orang asing itu bertanya tentang apa yang dipercakapkan mereka sambil berjalan. Dan salah satu dari murid itu balik bertanya kepada orang asing itu, katanya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem sehingga tidak mengetahui apa yang telah terjadi di Yerusalem tentang peristiwa penangkapan, penyaliban, dan kematian, dan kini tersebar kabar berita tentang kebangkitan Yesus?" Balik bertanya, bahkan dengan nada sinis, kepada orang asing ini atau kepada Tuhan Yesus yang berjalan bersama-sama tapi dia tidak mengerti, tidak tahu bahwa itulah Yesus. Orang asing itu menerangkan bahwa tokoh yang sedang mereka percakapkan itu harus mati. Harus memenuhi nubuat para nabi supaya umat manusia diselamatkan. Kata orang itu, bukankah Mesias itu menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Orang asing ini menegaskan suatu pertanyaan sekaligus meneguhkan keyakinan Simon dan Kleopas bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, setelah sampai ke gerbang Emmaus, mereka memohon kepada orang asing itu untuk tinggal bersama-sama karena hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam. Lalu masuklah orang itu ke dalam dan tinggal bersama mereka. Mereka duduk dan makan bersama. Ketika duduk, orang asing itu mengambil roti, mengucapkan berkat dan membagikan roti itu kepada mereka. Lalu hilanglah, lenyaplah orang asing itu dari hadapan mereka. Barulah mereka sadar siapa sebenarnya orang asing yang mereka acuhkan dari tadi. Yang dia tidak kenal bahwa itu Yesus. Baru menyesal. Orang itu ternyata adalah Yesus yang telah mati dan bangkit dari seperti yang telah dikatakannya kepada mereka. Sikap dan tindakan Simon dan Kleopas ini dapat kita pahami. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada yang menutup mata mereka dalam ayatnya yang ke-16 kita baca. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga tidak dapat melihat Yesus. Apa yang menghalangi mata mereka sehingga tidak mengenal Yesus? Bukankah hal yang dari luar diri mereka? Bukanlah hal yang dari luar diri mereka, tetapi dari dalam diri mereka sendiri, yaitu kekecewaan, kesedihan, dan penderitaan. Dalam ayatnya yang ke-17 Bapak Ibu dikatakan bahwa muka mereka muram. Berarti apa? Kenapa? Kenapa muram? Berarti mereka dalam kondisi sedih. Padahal kami dahulu dia mengatakan bahwa
Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Yang menghalangi mata mereka untuk mengenali Yesus adalah kegagalan, kekecewaan atau kenyataan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yesus yang menjadi harapan satu-satunya kini telah mati. Yesus tamat, tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang yang menganggap bahwa Yesus gagal dan mereka kecewa. Lihat saja bagaimana mereka kocar kacirnya pada murid-muridnya, melarikan diri setelah Yesus disalib. Coba bayangin Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus. Mereka takut, mereka kehilangan sebagai umat Tuhan. Bapak dan Ibu, jangan-jangan kita juga tidak mengenali Yesus. Sama seperti Kleopas dan Simon. Bahkan tidak percaya pada Yesus. Selagi hati kita dipenuhi oleh kekecewaan, kegagalan hidup, dan penderitaan. Seakan-akan Tuhan sudah mati dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Akhirnya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, Yesus menegur murid-muridnya ini dan mengatakan, "Hai kamu orang bodoh." Yesus menegur mereka. Dalam ayat 22 dan 27, "Hai kamu orang bodoh." Yesus menegur dengan keras kepada murid-muridnya dengan kalimat, "Hai kamu orang bodoh." Yesus melihat para murid hanya mengarahkan diri pada penderitaan, kekecewaan, dan kedukaan. Sehingga lupa bahwa Yesus sudah mati dan sudah bangkit dari kemuliaannya. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang kekasih di dalam Kristus, meyakinkan kepada kita bahwa Kristus sudah bangkit. Nah, dari cerita ini Bapak dan Ibu, apa yang mau jadi bahan perenungan kita? Bahwa suatu perjalanan Simon dan Kleopas dengan kekecewaan, dengan penderitaan, dengan kesal, tetapi berakhir dengan sukacita. Bagaimana tidak, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus? Mereka bercakap-cakap tentang kematian Kristus. Mereka sedih, mereka kecewa. Namun setelah mengetahui bahwa yang berjalan bersama-sama dia adalah Yesus, maka mereka percaya. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, kita kembali ke perikop kita yang berjudul Kebangkitan Kristus Menjadi Berkat Bagi Seluruh Ciptaan. Dalam ajaran Kristen, istilah kebangkitan berasal dari bahasa Latin resurrection, yang berarti dibangkitkan. Dalam Perjanjian Baru, kebangkitan berarti melepaskan tubuh dari kematian dan dilepaskan dengan kuasa maut, kemudian tubuh dihidupkan kembali. Kebangkitan Kristus mengisahkan pengharapan, pelayanan, dan segala sesuatu yang dipercayai oleh umat Kristen. Apabila Kristus tidak dibangkitkan, iman
dan pemberitaan mengenai Kristus sia-sia. Umat Allah menjadi palsu. Manusia masih hidup dalam dosa. Dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan binasa. Adapun kebangkitan adalah suatu rangkaian dengan kematian dan kebangkitannya. Kematian Tuhan Yesus menunjukkan kemenangan atas kuasa iblis. Kebangkitannya menyatakan kemenangannya atas dunia ini. Kebangkitan Kristus menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Kebangkitan Kristus menegaskan bahwa Dia yang kita imani adalah sungguh-sungguh anak Allah yang maha kuasa. Kematian dan kebangkitannya merupakan cikal bakal dari iman Kristiani kita. Keduanya saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan. Tanpa adanya kebangkitan, maka kematian hanyalah simbol dari kehancuran. Tanpa ada kematian, maka tidak akan ada kebangkitan. Oleh kebangkitan Kristus, maka kita menerima berkat-berkat-Nya. Berkat apa itu Bapak dan Ibu? Berkat kebangkitan. Ada 3 berkat yang saya catat di sini. Pertama, pembaharuan dari kematian rohani. Dan kedua, pemulihan semangat rohani. Dan ketiga, kesembuhan. Pembaharuan dari kematian rohani. Ketika Yesus bangkit dari kubur, secara otomatis setiap orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari kematian rohani. Setiap orang yang percaya sudah mendapatkan kehidupan yang kekal dan bebas dari kuasa dosa. Pemulihan semangat rohani. Sejak Adam dan Hawa, Bapak Ibu, jatuh ke dalam dosa, kita sudah kehilangan napas ilahi di dalam rohnya. Namun kebangkitan Yesus dari kubur membawa pemulihan itu kembali menghembuskan napas baru atas diri kita. Dan kesembuhan, berkat kesembuhan. Sebelum kematiannya, Yesus merupakan sosok yang selalu menyembuhkan. Kebangkitannya sendiri bahkan menjadi bukti mujizat kesembuhan yang dapat disaksikan secara nyata. Ketika kita percaya bahwa Yesus telah bangkit, maka kita juga akan mengalami kebangkitan tubuh sama seperti dengan Yesus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus. Apa yang kita bisa pelajari dari bacaan kita hari ini? Pertama, tadi saya sudah katakan, sebuah perjalanan yang penuh dengan keputusasaan, ketegangan, dan kekecewaan berakhir dengan sukacita. Bayangkan Simon dan Kleopas didatangin oleh Yesus sendiri, tapi dia tidak mengetahui. Setelah itu Yesus menyatakan dirinya dan meninggalkan diri. Dan kedua, kebangkitan Kristus menegaskan kepada kita bahwa Ia tidak pernah meninggalkan umatnya, karena Dialah yang kita imani sungguh-sungguh Allah yang maha kuasa. Kebangkitannya untuk semua ciptaannya, baik manusia maupun bumi. Karena itu kita ikut memulihkan bumi ini
Lukas ingin menekankan bahwa Injil Tuhan adalah buat semua ciptaannya. Oleh karena itu, melalui kebangkitan Kristus, marilah kita menjaga, merawat dan melestarikan alam ciptaan Tuhan demi kebaikan dan kesejahteraan seluruh ciptaan Tuhan. Biarlah kesaksian firman Tuhan menjadi kesaksian bagi kita semua. Bagaimana maha kekuasaan Yesus berlaku dalam perjalanan hidup kita. Karena itu teruslah berjalan bersama Yesus dalam iman agar kita dapat terus diterangi dalam perjalanan kita. Semoga kita semua sebagai orang percaya selalu hidup dalam pengharapan akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus adalah kesaksian yang benar dan tidak perlu diragukan. Teruslah berjalan bersama Yesus dan menerima berkat-berkat-Nya yang sudah diberikan kepada kita setelah kebangkitannya. Mari Bapak dan Ibu kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, agar banyak pekerjaan yang dilakukan dalam kehidupan kita. Jangan terus larut dalam kekecewaan, kesedihan, kedukacitaan, karena Dialah sungguh sudah bangkit dan mau berjalan bersama-sama dengan kita. Terpujilah Kristus. Amin.